Halo Kakak Perika. Hai Kakak Prima. Sedang apa? Iya, aku sedang merapikan dan membersihkan kursi. Wah, rajin banget sih Kakak Perika. Iya dong, kita harus jadi anak yang rajin dan kita ikut berpartisipasi di rumah Kakak Prima. Duduk yuk. Duduk. Iya. Oh gitu. Hai Kakak Pri. Hai, Assistant Ranger. Kamu sedang ngapain di belakang? Aku tadi sedang merapikan yang kotor Kakak Pri. Oh gitu. Oke. Sama dong, tadi Kakak Perika juga bersih-bersih. Oh, Iya, benar. Aku sedang merapikan dan membersihkan kursi. Nah, kita sapa adik-adik kita dulu yuk. Yuk. Adik-adik, apa kabar semuanya? Apa kabar adik-adik? Kakak Perimai dan di Participation Ranger, tahu nggak sih apa tema ibadah kita pada minggu ini? Apa Kakak Pri? Adik-adik, tahu juga nggak apa tema ibadah kita? Tema ibadah kita minggu ini adalah partisipasi di rumah. Apa sih partisipasi di rumah? Contoh berpartisipasi di rumah itu adalah membantu papa dan mama bekerja di rumah. Seperti membersihkan dan merapikan taman. Yes. Cuci piring. Betul. Membantu mama membersihkan rumah. Iya begitu. Nah, benar itu Kakak Pri. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, aku akan bacakan dulu ya tata tertibnya. Yang pertama, adik-adik harus mandi dulu ya sebelum beribadah. Kemudian yang kedua, adik-adik harus berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, adik-adik tidak boleh bermain handphone ya selama beribadah. Yang keempat, bernyanyi dan memuji Tuhan ya adik-adik dengan semangat. Yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Yeay! Terima kasih ya Big Participation Ranger sudah membacakan aturan ibadah kita. Adik-adik yang di rumah sudah siap beribadah hari ini? Oke? Nah, tapi sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Oke? Hari ini kita akan dipimpin oleh teman kita, Jericho. Silahkan Jericho. Hai teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, masih untuk hari ini kami mau ibadah online, mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab, bernyanyi dalam nama Tuhan Yesus, Halia, amin. Halo Kakak Perika. Hai Kakak Perimai. Halo Big Captain. Halo, apa kabar semuanya? Saya Big Captain menyapa adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabar Kakak Peri Ikep dan Kakak Perimai? Kami semua baik. Adik-adik siap puji Tuhan? Let's go. Halo adik-adik, Kakak Peri di sini. Bersama Big Captain menyapa adik-adik. Mari beribadah penuh sukacita. Walaupun tak bisa berjumpa tatap mata. Siapa yang sudah siap? Lambaikan tanganmu. Tepuk tangan, bergembira dan memuji Tuhan. Beribadah penuh dengan sukacita. Ditemani papa mama mendengarkan firman. Kamu, aku bertumbuh di dalam firman. Halo adik-adik, Kakak Peri di sini. Bersama saya Big Captain menyapa adik-adik. Ada anak raja bernyanyi bergembira. Kanoela bagikan Bible story. Siapa yang sudah siap? Lambaikan tanganmu. Siapa yang sudah siap? Lambaikan tanganmu. Jesus loves me. Jesus loves you. Jesus loves me. Jesus loves you. Jesus loves me.
ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yo, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Halo adik-adik, Kakak Noe di sini. Hai semuanya adik-adik yang ada di rumah, yang baik, yang manis. Apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan ya, kita bisa ketemu lagi di ibadah online, ibadah Zoom GKDI Bekasi Kids. Nah, Kakak Noe seperti biasa akan sharing tentang Bible Story. Tapi sebelum kita mulai Bible Story-nya, sebelum Kak Noe kasih tahu kita akan belajar tentang apa, kita doa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena minggu ini kami dalam keadaan sehat dan kami bisa kembali untuk beribadah. Tuhan kiranya lesson, pelajaran yang akan di-share sama Kak Noe bisa membuat adik-adik berpartisipasi lebih lagi dalam kehidupan adik-adik di rumah. Kami mau mulai Bible Story kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang partisipasi di rumah. Gimana sih Kak Noe partisipasi di rumah? Nanti Kak Noe kasih tahu ya. Tapi sebelumnya, Kak Noe mau kasih tunjuk sebuah video tentang tokoh Alkitab yang dari kecil dia sudah berpartisipasi untuk membantu seorang imam yang besar namanya Imam Eli. Nah, pengen tahu videonya seperti apa? Kita tonton yuk videonya sama-sama. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, Iya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli
bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, adik-adik tadi sudah lihat ya, Samuel itu sejak masih kecil, mungkin dia seumuran adik-adik di rumah loh, tapi dia sudah membantu Imam Eli di Bait Allah. Nah, Samuel ini adalah pelayan dari Imam Eli. Pelayan itu bukan seperti kalau zaman sekarang mungkin pelayan itu yang bekerja di gereja, yang berkhotbah. Enggak, kalau zaman dulu pelayan itu ya betul-betul jadi pelayan. Jadi bersih-bersih, nyapu, Imam Eli butuh apa dipanggil datang bawa barang dan sebagainya. Nah, Samuel ini dari kecil dia sudah bantuin Imam Eli. Bahkan gak cuman itu. Kan kalau biasanya kalau kerja seharian pasti capek ya. Samuel walaupun capek, tadi kita lihat videonya, waktu malam ada yang panggil nama dia, dia bangun dan dia langsung samperin Imam Eli. Jadi Samuel ini memang hatinya semangat sekali untuk berpartisipasi dan untuk membantu Imam Eli. Nah, apa sih yang adik-adik bisa lakukan di rumah untuk berambil peran dalam berpartisipasi? Nih, ada 5 hal yang mau Kak Noe share untuk adik-adik bisa lakukan di rumah ya. Yang pertama adalah Divo bersama keluarga. Nah, kalau misalnya adik-adik lagi Divo sama keluarga, adik-adik bisa bilang, Papa, Mama, nanti doanya aku aja. Atau Papa, Mama, nanti kalau Papa, Mama baca Alkitab, aku yang bacain ayatnya. Wah, percayalah, pasti Papa Mama senang sekali kalau adik-adik bisa lakukan itu. Yang kedua nih, adalah bermain bersama-sama. Nah, adik-adik mungkin bisa main sama kakak, bisa main sama adik, atau mungkin bisa main sama teman. Tapi jangan lupa ingat-ingat protokol kesehatan ya, tetap pakai masker ya. Atau bisa juga main game online sama teman-teman. Tapi juga ingat ya, jangan sampai terlalu lama ya main game online-nya ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, adik-adik bisa olahraga bersama-sama. Wah, ini selain buat kita sehat, ini juga seru loh. Bisa jalan atau lari pagi sama mama sama papa, atau bisa main sepeda. Sepeda kan juga olahraga. Atau ini olahraga yang Kak Noe suka, bisa juga berenang. Jadi adik-adik bisa ambil peran dalam berpartisipasi dalam olahraga bersama-sama dengan keluarga. Nah, yang keempat, kalau adik-adik punya tanaman atau mama papa suka berkebun, wah adik-adik bisa bantuin tuh siram tanamannya. Atau kalau ada daun-daun yang kering, bisa bantuin diangkatin, buang di tempat sampah. Pasti papa mama bangga banget deh kalau adik-adik bisa lakukan itu. Yang kelima ya, yang terakhir bisa membantu mama papa di rumah. Kalau ini mah Kak Noe percaya adik-adik udah jago. Soalnya kan waktu itu udah pernah kan, ada yang nyapu, ada yang beresin tempat tidur. Bahkan yang udah gede bisa cuci piring, bisa bantu mama masak. Dan ada juga yang bantuin papanya cuci motor, cuci mobil. Wah, Kakak Noe waktu lihat fotonya, kakak bangga sama adik-adik semuanya. Adik-adik jago banget kalau dalam berpartisipasi di rumah, melakukan peran di rumah. Top, Kakak Noe sudah lihat foto-fotonya, keren.
Nah, belajar dari Samuel, Kakak Noe mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk berpartisipasi di rumah dengan yang tadi sudah Kakak Noe sebutkan, divo keluarga, bermain bersama, olahraga, berkebun atau menanam tanaman, dan juga membantu mama papa di rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker kalau lagi main di luar ya adik-adik. Oke, sekian Bible Story dari Kakak Noe untuk minggu ini. Sebelum kita tutup, kita doa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami belajar dari Samuel. Bagaimana sejak kecil Samuel sudah bekerja, membantu Imam Eli di bait Allah. Tuhan, kiranya kami juga mempunyai hati yang mau berpartisipasi, mengambil peran di rumah kami, membantu orang tua kami, dan berinisiatif untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tua kami dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan untuk Bible Story minggu ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah dengerin Bible Story. Sampai jumpa minggu depan. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 kasih Yesus. Yeay! Wow, Kakak Perimai, aku happy banget hari ini melihat adik-adik yang di rumah semangat banget memuji Tuhan. Bahkan mereka juga fokus loh dalam mendengarkan Bible Story tadi. Iya betul banget Kakak Perike. Tadi juga aku lihat adik-adik semangat banget bernyanyi bersama anak raja. Kalau di Captain dan juga di Participation Ranger semangat nggak? Semangat dong. Nah adik-adik di Participation Ranger aja dan juga di Captain semangat. Hari ini kita akan art and craft dan juga aktivitas. Yeay! Art and craft dan aktivitas apa yang akan kita lakukan hari ini ya? Apa ya? Hari ini kita akan bikin sapu dan juga semut. Satu Kakak Pri. Jadi hari ini kita kan belajar partisipasi di rumah. Contoh menyapu. Nah kita belajar untuk rajin di rumah. Seperti semut, kita belajar dari semut. Kakak Prike boleh nggak bantu Kakak Primai untuk jelasin ke adik-adik di rumah? Boleh banget. Oke. Ini perhatiin ya adik-adik di rumah ya. Apa sih alat-alatnya? Yang pertama ada gunting. Ya, ada spidol. Lem. Dan juga kertas. Kertasnya boleh warnanya berbeda-beda nggak? Boleh dong, warnanya apa aja boleh ya. Oke. Nanti gambar sapunya seperti ini. Oh, ya, seperti ini gambarnya. Ambil kertasnya Kakak Prike. Oke. Ya. Lalu kertasnya digunting untuk bikin sapunya. Lalu digunting lagi yang kecilnya untuk di atasnya. Ya betul. Lalu untuk gagang sapunya. Nah seperti ini ya.
Lalu adik-adik Apalagi? bisa bikin sampahnya Kakak Peri Ike. Oke, sampah Ya, ya. bikin Jadi kita kecil-kecil gunting sampahnya. kecil-kecil Iya, ya. betul. Sampah. Kecil-kecil ya. Tapi mungkin adik-adik di rumah bisa berkreasi ya. Iya, Ukuran berkreasi sampahnya sebagus boleh mungkin. sekecil ini, boleh juga lebih besar dari ini. Iya, betul Kakak Peri Ike. Ini buat kelas kecil ya. Kelas kecil itu Matius dan Markus ya. Bikin sapunya. Boleh sekali lagi Kakak Peri Ike ini sapunya ya. Jadi Nanti jadinya seperti ini. contohnya seperti ini ya. Ya, selanjutnya kita bikin semut. Wow, semut gimana Iya. cara buat semutnya? Begini Oh, gambarnya. seperti ini. Adik-adik seperti ini loh semutnya. Lucu ya, bagus ya di Captain ya dan Iya, di bagus Participation sekali Ranger. Nah, pertama ambil kertasnya, lalu kertasnya digunting kecil-kecil seperti ini Kakak Peri. Untuk bikin matanya juga digunting kecil-kecil Oh, Kakak. Dibuat bulat ya? Iya, seperti bulat ini seperti ya. itu. Ya. Ini. Adik-adik bisa warna apa aja ya. Lalu ambil stick es krimnya. Oke, stick Ya, es krim. nanti itu ditempel pakai lem. Nanti jadinya seperti itu. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ini dipoto lalu di tag ke akun Instagram GKDI Bekasi _kids. Dan jangan lupa kirim ke guru kelas masing-masing. Bikin sekreatif mungkin ya adik-adik. Semangat adik-adik di rumah. Nah, adik-adik di rumah, kita bukan cuma art and craft, kita juga ada aktivitas. Nah, aktivitas kita membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, jangan lupa juga ya untuk direkam dan diupload dan tag ke Instagram GKDI Bekasi _kids. Nah adik-adik, kita juga ada ayat hafalan loh, yaitu di Amsal 13 ayat 4. Kemudian adik-adik rekam ya ayat hafalannya itu dan dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk di-tag ke Instagramnya GKDI Bekasi _kids. Yeay, gimana adik-adik art and craft dan aktivitas hari ini? Seru kan? Nah, bagi adik-adik yang tidak bisa membuat art and craft, bisa minta tolong sama mama dan papa. Oke. Adik-adik yang di rumah, sekian ibadah kita. Tapi sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Hari ini doa kita akan dipimpin oleh teman kita, Jordan. Silakan Jordan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan supaya firman hari ini bisa membantu kami untuk menjadi pelaku firman. Dan virus corona ini biar cepat berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Jordan sudah tutup kita dalam doa. Adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Aku Kakak Peri Ike. Aku Kakak Peri Mai. Aku di Participation Ranger. Dan aku di Captain. Dadah!